Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan Sondaet, seorang siswi SMA cantik dari keluarga yang sangat kaya. Ayahnya adalah seorang gubernur yang dihormati, sehingga uang dan kemewahan adalah hal biasa baginya. Daen tinggal bersama dua kakaknya, Daimi yang seorang jaksa, dan Dain yang seorang artis populer. Kedua kakaknya sangat menyayangi Daen, bahkan rela memberikan mobil agar Daen tidak kesulitan pergi dan pulang sekolah. Namun seperti layaknya kakak, mereka tetap suka menyuruh-nyuruh adiknya. Dengan sedikit kesal, Daen pun pergi untuk membelikan kakaknya minuman. Beberapa saat kemudian, setelah membeli minuman, di dalam lift, Daen secara tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Ketampanan pria itu langsung membuat anak gubernur ini jatuh cinta pada pandangan pertama, tanpa Daen tahu siapa sebenarnya pria tersebut. Daen melanjutkan pendidikannya di sekolah yang cukup populer. Di hari pertamanya, ia diantar oleh sang kakak yang berpesan agar Daen teliti dalam memilih teman baru, terutama pria, karena kakaknya tidak akan mengampuni jika Daen ketahuan berpacaran. Namun saat memperkenalkan diri, Daen terkejut karena ia akan sekelas dengan pria yang ditemuinya di lift semalam. Pria itu bernama Kim So-hyun, seorang murid yang pendiam, dingin, dan cuek. Bagi Daen yang cantik dan hangat, tidak heran jika ia dengan cepat memiliki teman baru seperti Nara dan Hana yang langsung membuka pertemanan di sekolah. Pacar Nara, Songki, juga menerima kedatangan Daen. Namun, saat seorang murid bernama Yuil datang, Daen terkejut karena mereka ternyata sudah saling mengenal. Daen dan Yuil dulunya satu sekolah, tetapi sebuah insiden memilukan menimpa keduanya yang membuat mereka memutuskan untuk pindah sekolah. Entah apa insiden itu, yang pasti hal itu akan menjadi misteri besar dalam drama kali ini. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan seorang murid bernama Ho Jung yang sedang bermalas-malasan. Diceritakan, Ho Jung adalah pemimpin dari sebuah kelompok kriminal di sekolah. Ia memiliki kekuasaan tinggi dan sangat ditakuti banyak siswa, karena menurut sebagian informasi, Ho Jung adalah anak dari salah satu mafia yang cukup disegani di Korea. Kembali ke sekolah. Saat jam pelajaran selesai, semua teman baru Daen mengajaknya untuk makan siang bersama. Namun, saat itu, Daen malah teralihkan oleh sosok Kim So-hyun yang lewat di hadapannya. Yuil sempat memperingatkan Daen agar tidak salah dalam mendekati seseorang, tetapi Daen yang sudah dibutakan oleh cinta tak mempedulikan perkataan Yuil itu, dan ia langsung menghampiri Kim So-hyun. Daen menyapa So-hyun dengan sangat ramah, namun So-hyun malah cuek. Hingga saat Daen memanggil nama So-hyun seketika marah. Ia berpesan agar Daen tidak sembarangan dalam mengenali orang, dan ia berpesan agar Daen menjauhinya sebelum sesuatu terjadi pada Daen. Malam pun tiba. Suasana malam yang sepi seketika pecah saat ada yang mengetuk pintu rumah Daen. Saat pintu dibuka, orang itu ternyata So-hyun yang datang sambil membopong kakaknya yang mabuk parah. Daen tentu saja malu dan meminta maaf sekaligus berjanji jika kejadian itu tak akan terulang lagi. Daen juga akan memberikan apapun yang So-hyun mau, asalkan So-hyun mau memaafkan kakaknya. Tanpa banyak bicara, So-hyun langsung membawa Daen ke depan pintu rumahnya dan menunjukkan beberapa muntahan yang dikeluarkan oleh sang kakak. Daen yang malu langsung membersihkan muntahan itu. Di sini, Daen berpikir jika So-hyun mungkin akan membantunya. Namun sayangnya, semua hanya hayalan karena ternyata So-hyun memilih masuk ke dalam rumahnya. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba So-hyun kembali sambil memberikan beberapa tisu dan kantong plastik, lalu membantu Daen membersihkan muntahan. Setelah selesai membersihkan muntahan, dengan berani Daen meminta nomor ponsel So-hyun dan memohon agar So-hyun mau membuka pertemanan dengannya. Kemudian saat masuk ke dalam, kita akhirnya diberitahu siapa sosok Kim So-hyun sebenarnya. Di dalam rumahnya, ada seorang wanita misterius yang secara langsung menanyai Daen kepada So-hyun. Entah siapa wanita itu, yang pasti dari sini ceritanya menjadi sangat seru dan sulit ditebak. So-hyun memilih mengabaikan wanita itu. Bahkan saat wanita misterius itu terus mendesak, So-hyun malah cuek dan langsung mengunci pintu kamarnya. Di sisi yang berbeda, Daen yang kini sudah memiliki nomor ponsel So-hyun sangat kegirangan. Ia bahkan terus mengirimkan pesan walaupun So-hyun tidak sama sekali membaca semua pesan itu. Daen tetap senang karena hal itu ia anggap sebagai langkah awal dalam meluluhkan murid dingin itu.
Sikap dingin dan cuek yang Sohyun berikan bukan hanya di dunia maya, melainkan sampai terbawa ke dunia nyata. Seperti saat itu di kelas, beberapa kali Darren membuka obrolan dan terus menanyai Sohyun dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin membuat Sohyun risih. Bahkan, teman-teman sekelasnya sampai menganggap jika Darren tak memiliki harga diri, karena ia terus mengemis ingin mendapatkan jawaban. Namun Sohyun tetap dengan sikap cuek dan bodoh amatnya. Hal itu membuat Yuil yang pernah satu sekolah dengan Darren muak dan langsung membawa Darren pergi dari sana. Yuil berterus terang jika dirinya sangat heran dengan Darren yang sekarang, karena sepengetahuannya, Darren yang dulu sangat pendiam dan sangat menjaga batasan, terutama dengan seorang lelaki, namun kini malah terlihat seperti pengemis yang berharap dikasihani. Mendengar perkataan itu, tentu saja Darren pun marah. Ia menegaskan jika apa yang ia lakukan ini adalah bentuk rasa cintanya kepada Sohyun. Dan Darren menambahkan jika Yuil tak usah lagi mengurusi hidupnya, karena kini Darren sangat kecewa kepada Yuil yang pernah kabur dan kini berpura-pura sudah melupakan masa lalunya. Perkataan itu seketika membuat Yuil terdiam, karena bagaimanapun sejak dulu, Yuil ini sudah sangat menyukai Darren, namun selalu banyak halangan yang membuat cintanya tak terbalaskan. Saat jam pelajaran tengah berlangsung, Nara menanyakan hubungan antara Darren dan Yuil karena kejadian tadi terlihat seperti cinta segitiga. Namun di sini Darren langsung membantah hal itu dan mengatakan jika di masa lalu tidak ada hubungan yang spesial antara ia dan Yuil. Nara sangat senang akan hal itu. Ia berpesan agar Darren segera menjelaskannya kepada Hana, karena menurut Nara, Hana itu sangat jatuh cinta kepada Yuil. Malam pun tiba. Malam itu untuk pertama kalinya kita diperlihatkan Kim Sohyun yang tersenyum setelah menerima pesan dari Darren. Akan tetapi, senyuman itu tak bertahan lama. Karena tak lama setelah menerima pesan itu, ia dihadang sekelompok geng sekolah yang dipimpin oleh Ho Jung. Di sisi yang sama pula, Yuil tengah mencari keberadaan Darren, bermaksud untuk memperjelas hubungannya dengan Darren. Namun naas, saat itu ia malah mendapati Darren yang sedang bersama Sohyun, bahkan sedang berpegangan tangan. Saat itu Ho Jung menanyakan seorang perempuan yang bernama NH Sohyun, padahal tidak ada ikatan apapun. Daen yang mendengarnya pun dibuat terkejut, dan ia sangat penasaran akan sosok Sohyun yang sebenarnya. Namun di sini, secara tiba-tiba Sohyun malah menghajar Ho Jung dengan sangat kesal. Hingga saat pertempuran akan terjadi, tiba-tiba kedua kakak Daen datang menghentikan perkelahian mereka. Perkataan Ho Jung yang menanyakan keberadaan NH Sohyun sangat membebani pikiran Daen. Ia terus bertanya-tanya apakah Sohyun sudah memiliki pasangan atau bahkan telah melakukan hal yang lebih dari itu, dan hal itulah yang terus menghantui Daen. Semua pikiran itu seketika pecah di saat ia untuk pertama kalinya mendapatkan pesan dari Sohyun, yang untuk pertama kalinya pula Sohyun mengajak Daen untuk pergi bersama di akhir pekan nanti. Keesokan harinya, keduanya pun bertemu di sebuah taman. Daen sangat senang karena kini semua keinginannya akhirnya terwujud. Ia bahkan berekspektasi bisa melakukan hal-hal yang lebih menyerukan bersama Sohyun. Namun sayangnya, maksud dan tujuan Sohyun mengajaknya ke sana bukan untuk bersenang-senang, melainkan ingin diajarkan beberapa mata pelajaran mengingat sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian sekolah. Walaupun sedikit kecewa, Dayan tetap mengajarkan Sohyun, sehingga hal itu membuatnya semakin baper saat ia bisa melihat secara dekat ketampanan pria yang ia damba-dambakan itu. Setelah sekian lama menghabiskan waktu untuk belajar, mereka pun lapar dan hendak makan siang bersama. Akan tetapi, naasnya, mereka malah berpapasan dengan semua teman-temannya yang pada akhirnya mau tak mau Dayan dan Sohyun pun harus ikut bergabung bersama mereka. Makan siang itu menjadi ajang pembuktian untuk Yuil dan Sohyun, yang keduanya tak ingin terlihat seperti cowok murahan. Di perjalanan pulang, Yuil menanyakan maksud orang-orang yang kemarin menemui Sohyun, namun Sohyun enggan menjelaskannya. Yuil kemudian berpesan agar Sohyun menjaga Dayan dari orang-orang yang kemarin bersikap demikian terhadapnya, dan di sini nampaknya Yuil hendak mundur dalam memperebutkan Dayan. Seketika Sohyun pun terdiam. Dirinya kini juga mulai mengakui jika ia sudah mulai menyukai Dayan. Namun dirinya terlihat seperti orang yang banyak pikiran jika benar-benar ingin memulai suatu hubungan dengan seorang Dayan. Sementara itu, kita terlebih dahulu diperlihatkan Ho Jung yang didatangi seorang perempuan. Perempuan itu bernama Yeonsu. Diketahui, Yeonsu sangat mencintai Sohyun, namun semua cintanya tak pernah terbalaskan karena Yeonsu dinilai memiliki sifat yang jauh dari kata wanita idaman. Ho Jung memberitahu Yeonsu jika kini Sohyun sudah memiliki pacar baru, dan nampaknya hubungan mereka sangat sulit untuk bisa dipisahkan.
Kemudian di hari berikutnya, Sohyun memutuskan untuk belajar bersama di rumah Daen. Akan tetapi, kegiatan belajar itu tak berjalan lancar karena kedua kakaknya terus mengawasi mereka berdua. Di sisi yang sama, kita akhirnya diperlihatkan Hana yang kini sudah berani mengutarakan perasaannya dengan lantang dan tanpa malu. Ia mengajak Yuil untuk berpacaran dengannya. Namun, seperti yang sudah kita kira, Yuil yang kini menyukai Daen lantas menolak cinta Hana itu. Dan hal itu membuat Hana sangat sedih dan kecewa. Di sisi yang sama, kebahagiaan justru menimpa Daen, yang mana saat itu dengan sedikit malu-malu, Sohyun menanyai Daen dengan pertanyaan seolah-olah ingin mengetahui apakah Daen menyukai Yuil atau tidak. Daen pun lantas menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak menaruh rasa suka terhadap Yuil. Merasa sedikit jelas, tanpa basa-basi lagi Sohyun pun langsung mengajak Daen untuk berpacaran dengannya. Kemudian malam pun tiba. Untuk pertama kalinya, Sohyun terpaksa mengirimkan emoji cinta agar Daen tidak kecewa. Setelah itu, dirinya dikejutkan akan sebuah insiden yang mana wanita misterius yang bernama NH tiba-tiba mengamuk dan memakan makanan hingga membuatnya pingsan. NH melakukan hal demikian hanya sekedar ingin dikasihani, namun hal itu malah membuat Sohyun muak terhadapnya. Di pagi berikutnya, Daen datang ke sekolah dengan sejuta senyuman di pipinya. Akan tetapi, senyuman itu seketika pudar di saat ia mendapati Sohyun tidak masuk sekolah di hari itu. Kemudian saat pulang sekolah, langkah kaki Daen terhenti saat Yeonsu menghadangnya. Tanpa basa-basi, Yeonsu langsung memperkenalkan diri sebagai pacar Sohyun dan memperingati Daen untuk tidak macam-macam terhadap pacarnya. Daen tentu saja terkejut. Belum juga soal NH Sohyun selesai, kini ada lagi orang yang mengaku sebagai pacar Sohyun. Akan tetapi untungnya di saat Yeonsu hendak melakukan hal anarkis terhadap Daen, Yuil datang dan langsung memperkenalkan diri jika ia adalah pacar Daen dan ia tak akan segan terhadap siapapun yang mencoba melukai pacarnya itu. Mendapati pernyataan itu, Sohyun pun tak percaya dan ia akan kembali untuk membuat perhitungan dengan Daen. Saat malam tiba, Daen mendapati keluarga Sohyun yang sehabis pulang dari rumah sakit setelah memeriksa NH. Sohyun yang menyadari jika Daen pasti menginginkan sebuah penjelasan, lantas mengaku jika NH adalah sepupunya yang kini tinggal bersama. Padahal tidak ada sama sekali ikatan keluarga antara NH dengannya. Daen yang sangat percaya kepada Sohyun lantas tak memperdulikan hal itu. Yang ia pedulikan hanyalah keselamatan Sohyun saja. Sohyun merasa terharu akan kedewasaan Daen itu. Dan pada akhirnya mereka pun berciuman untuk meresmikan hubungan mereka. Kejadian itu ternyata disaksikan langsung oleh NH, yang sangat kecewa sekaligus marah terhadap Daen. Sementara itu, di sisi yang berbeda, Hojung beserta Yeonsu dan seluruh anak buahnya berencana akan melakukan tindak kekerasan terhadap Daen. Hal itu akan mereka lakukan agar Sohyun mau keluar, karena mereka ingin menyelesaikan sebuah masalah yang sampai saat ini belum kunjung selesai. Di sisi Sohyun sendiri, dirinya kini harus kembali menghadapi NH setelah melihat kemesraannya dengan Daen. NH terus mendesak dan memperingati Sohyun agar segera memutuskan Daen, sebelum hal yang buruk akan terjadi kepada Daen. Akan tetapi Sohyun tak menggubris ancaman itu. NH benar-benar ingin merusak hubungan Sohyun dan Daen. Seperti saat itu dengan sengaja NH memasukkan handphone milik Sohyun ke dalam akuarium, sehingga kini Sohyun tak bisa bertukar pesan dengan Daen. Di samping itu, Daen terus menunggu kabar dari Sohyun yang tadi sempat berkata jika dirinya akan menelepon. Akan tetapi, hingga malam semakin larut, Sohyun tak kunjung juga meneleponnya. Hingga saat pagi berikutnya tiba, Daen pun pergi ke sekolah dalam kondisi kurang tidur karena terus menunggu kabar yang dijanjikan oleh Sohyun. Sohyun kemudian menjelaskan alasan ia tidak bisa menelepon dan untung saja Daen mau mengerti. Daen kemudian meminta agar mereka segera mempublikasikan hubungannya, terutama kepada Nara yang sampai saat ini masih mengira jika Daen menyukai Yuil, padahal tidak sama sekali. Siang itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berjalan lancar, aman, dan terkendali. Saat hendak pulang sekolah, Sohyun diminta untuk menemui kepala sekolah terlebih dahulu. Sohyun kemudian menyuruh Daen untuk menunggunya di taman. Ia juga memberikan earphone yang selama ini suka ia pakai. Daen sangat senang akan hal itu. Ia begitu bahagia karena kini tampaknya Sohyun terlihat mulai bersikap romantis terhadapnya. Akan tetapi, semua kebahagiaan itu seketika sirna tatkala anak buah Hojung datang dan langsung menyeret serta membawa Daen ke suatu tempat. Adegan kemudian berpindah, kita diperlihatkan salah satu anak buah Hojung yang membelot dan sedang berusaha menghubungi Sohyun. Namun naas, karena Sohyun kini tidak memiliki handphone, ia pun gagal dalam menghubungi Sohyun. Sementara itu, Sohyun sendiri kini sedang mendapatkan beberapa pertanyaan dari guru sekolah, yang mana guru sekolah itu sedang menanyai kondisi NH. Diketahui jika dulunya NH adalah salah satu murid di sekolah itu.
Setelah itu anak buah Ho-jung yang berkhianat yang bernama Ju-on akhirnya bisa menemui So-hyun dan langsung memberitahu kabar akan Daen yang kini sedang dalam ancaman. Mendapati kabar itu, So-hyun pun tak tinggal diam, langsung bergegas mencari keberadaan Daen. Cerita kemudian mundur, tempatnya 2 tahun yang lalu. Dalam flashback kali ini, diceritakan dahulu kala, So-hyun dan Ho-jung dan juga Ju-on dulunya adalah teman satu tongkrongan. Saat sedang nongkrong itu, ia dikabari jika pacarnya yaitu Yeonsu sedang menghukum murid yang bernama NH karena kedapatan menyukai So-hyun secara diam-diam. So-hyun pun bergegas karena ia tahu jika pacarnya pasti akan bertindak anarkis. Apa yang ia takutkan memang benar terjadi saat itu NH dipukuli kasar oleh Yeonsu. Bukannya membela sang pacar, entah mengapa So-hyun malah menolong NH. Yu-il sangat amat kesal terhadap NH. Kembali ke masa sekarang, Daen dibuat tak berdaya oleh Yeonsu dan Hujong. Di tengah kondisinya yang tak sadarkan diri, Yeonsu sengaja membuka dan merekam bagian intim tubuh Daen. Hal itu sengaja ia lakukan untuk mempermalukan Daen agar tidak berani lagi mendekati So-hyun. Di waktu yang sama, di sisi yang berbeda, So-hyun dibantu Ju-on terus mencari keberadaan Daen. Akan tetapi, semua upayanya sia-sia, karena sampai saat itu, mereka tak kunjung bisa menemukan jejak Daen sedikit pun. Kembali ke Daen, setelah selesai membuka dan merekam bagian tubuh Daen, ada salah seorang guru yang mendapati aksi tak senonoh itu. Daen langsung dibawa ke rumah sakit. Di sini, kita akhirnya diperlihatkan jika Ho-jong dan Yeonsu sama sekali tidak takut, bahkan mereka menyuruh agar guru itu segera melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Singkat cerita, di keesokan harinya, Daen tidak masuk sekolah. Wali kelas memberitahu semua murid jika Daen kini sedang berada di rumah sakit akibat tindak kriminal. Sang guru mewanti-wanti semua murid agar berhati-hati saat berangkat dan pulang sekolah. Nara yang mendengar berita buruk itu seketika marah. Dirinya langsung mendesak agar So-hyun menjelaskan kondisi Daen di hadapan semua teman-teman Daen. So-hyun akhirnya mau menjelaskan jika orang yang telah bertindak kriminal kepada Daen adalah teman-teman So-hyun saat masih bersekolah di sekolah sebelah. Yu-il yang kesal tak dapat memendung amarahnya dan langsung memberikan pelajaran kepada So-hyun. Namun untungnya Hana mampu meredam Yu-il yang sedang kesal itu. Sementara itu, di kantor polisi kita diperlihatkan Ho-jung dan teman-temannya yang sedang dengan mudahnya meremehkan kepolisian. Beberapa pertanyaan dilayangkan pihak kepolisian, namun Ho-jung dengan mudahnya membantah pertanyaan itu. Bahkan ia dengan tanpa sedikit pun rasa takut balik mengancam polisi yang sedang memeriksanya. Di waktu yang sama, di sisi yang berbeda, Daen yang hancur secara mental tak mampu untuk menghadapi dunia. Di tengah kondisinya itu, satu-satunya yang ia harapkan adalah bantuan dari kedua kakak tercintanya. Akan tetapi, saat Dami yang seorang jaksa hendak menuntut aksi kriminal itu, sang ayah yang seorang gubernur tak ingin citranya tercoreng, dan ia menyuruh semuanya untuk diam dan berdamai saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua kakaknya tentu saja terkejut akan perintah itu. Mereka tak habis pikir jika sang ayah hanya mementingkan citra dan popularitas ketimbang anaknya sendiri. Daen yang mendengarnya bahkan sampai menangis, merasa terluka cukup parah karena ternyata tindak kriminal itu sudah terjadi yang kedua kalinya. Dan di kasus sebelumnya, sang ayah juga memilih untuk tutup mulut demi menjaga citranya sebagai seorang gubernur. Siang itu, semua teman-teman Daen menyengguknya ke rumah sakit. Akan tetapi, kedatangan mereka malah ditolak oleh Daen. Bahkan Daen mengusir semua orang yang ada di sana dan meminta waktu untuk menyendiri. Di tengah mental yang hancur ditambah diri yang tak bisa lagi menghadapi kenyataan yang menyimpanya, Daen hanya teringat akan sebuah momen. Kita lalu flashback keingatan masa lalu Daen, tepatnya 2 tahun yang lalu atau saat Daen masih kelas 1 SMA. Diceritakan di sekolah sebelumnya itu, Daen adalah siswa pendiam, cantik, dan juga pintar. Dirinya sengaja tidak membuka pertemanan dengan seorang pun. Hal itu ia lakukan agar ia tidak terbawa ke dalam masalah yang dialami oleh orang lain. Di sekolah itu, Daen memiliki prestasi yang cukup tinggi. Dirinya mampu menyabat ranking kedua dari ratusan murid yang bersekolah di sana. Tepat di bawah posisinya ada Yu-il yang menjadi orang yang mendapatkan ranking ketiga, dan ranking pertamanya seorang pria lugu bernama Mire. Daen tidak puas dengan pencapaian itu. Dirinya ingin menjadi yang pertama di sekolah itu. Mire dan Yu-il langsung mengajak Daen untuk belajar bersama, sehingga Daen bisa mewujudkan cita-citanya. Awalnya Daen menolak dan ragu, karena ia tak ingin terlibat ke dalam masalah orang lain, namun karena kebutuhan ia pun akhirnya mau berteman dan belajar bersama dengan mereka. Beberapa bulan ketiganya lalui penuh dengan semangat dalam belajar, hingga pada akhirnya Daen pun bisa mendapatkan ranking pertama yang ia incar. Walaupun saat itu Mire berhasil dikalahkan oleh Daen, dirinya tetap senang karena di sini Mire mulai mencintai Daen.
Ketiganya merayakan hari itu dengan makan bersama. Saat itu Yuil sengaja menanyakan hubungan mereka. Hal itu sekadar untuk mengetahui seperti apa pandangan Daen terhadap Mire. Namun sayang, Daen terlihat tidak mencintai Mire sama sekali. Sesaat setelah itu, tiba-tiba sekelompok siswa berandal menyeret dan membawa Mire ke suatu tempat. Walaupun Yuil sempat mencoba membantu, dirinya tetap tak sanggup melawan dan akhirnya ikut dipukuli juga. Daen memberanikan diri untuk menghentikan aksi itu, akan tetapi bukannya mau mengalah, berandalan itu malah justru hendak melukai Daen. Dan untung saja Mire mampu menghentikan aksi itu walaupun dirinya juga terluka cukup parah. Diceritakan sudah sejak lama Mire menjadi babu dari kelompok berandal itu. Daen menyemangati Mire untuk melaporkan hal itu, akan tetapi Mire menolak. Bahkan ia malah meminta maaf karena berkatnya Daen jadi terlibat masalah. Mendengar Mire yang tak ingin melapor, tentu saja Daen pun kecewa, karena ternyata di dalam hati kecilnya Daen mulai balik menyukai Mire. Karena Mire menolak untuk melapor, alhasil Daen dan Yuil pun melaporkan hal itu ke guru mereka. Tindakan yang dilakukan oleh Yuil dan Daen itu justru malah membuat Mire dalam bahaya. Seperti saat itu, akibat laporan itu, Mire pun kembali dipukuli secara habis-habisan. Mire kembali ke sekolah dengan wajah yang hancur akibat pukulan. Daen terus berusaha menenangkan Mire, namun Mire malah hendak menghilangkan dirinya sendiri. Sebenarnya saat itu Mire bisa dihentikan karena sebelum melakukan aksi nekat itu, ia sempat mengutarakan perasaan cintanya kepada Daen, namun di sini Daen yang masih polos tak langsung menerima cinta Mire itu dan malah meminta waktu. Akibat hal itu, berbekal tekanan dan mental yang hancur akibat tindak kriminal, ditambah cinta yang tak kunjung terbalaskan, Mire pun nekat menghilangkan rohnya sendiri. Diceritakan, beberapa hari setelah aksi yang dilakukan oleh Mire, Yuil sempat melawan berandal yang sudah melukai Mire, namun semuanya hanyalah sia-sia. Di sini akhirnya terungkap jika sesaat sebelum Mire melakukan aksi nekatnya itu, ternyata Yuil sempat memberitahu Mire jika dirinya juga mulai menyukai Daen. Dan ternyata hal itulah yang paling tidak bisa diterima oleh Mire, sehingga ia pun merasa tidak ada tujuan lagi untuk hidup, dan pada akhirnya ia pun melakukan aksi nekat itu. Kembali ke masa sekarang, Daen yang juga hancur secara mental hendak menyusul Mire dengan cara yang sama, namun untungnya Sohyun mampu menghentikan aksi Daen itu. Sohyun berusaha ingin terus berada di samping Daen untuk menemaninya di masa-masa yang sulit itu, namun sayang Daen menolak. Dirinya bahkan mengembalikan earphone yang sempat diberikan oleh Sohyun. Cerita kembali berlanjut dengan Daen yang belum bisa mengendalikan mental yang kini hancur. Di tengah kondisi itu, tiba-tiba tersebar sebuah rekaman, yang mana di dalam rekaman itu berisi video bagian intim Daen yang direkam oleh Yeonsu dan kini sudah disebarkan dengan sengaja untuk menghancurkan Daen sehancur-hancurnya, sehingga Daen tak memiliki lagi keinginan untuk hidup. Semua teman-temannya turut sedih akan video itu, semuanya kini sedang menyusun rencana untuk bisa menghapus rekaman itu. Di antara teman-temannya yang berpikir, Yuil kembali dibuat kesal karena Sohyun tidak sama sekali memiliki sebuah rencana, padahal Sohyun adalah pacar Daen. Karena tak memiliki rencana yang jelas, Sohyun hanya bisa meminta agar NH mau menemani Daen dan menceritakan apa yang pernah menimpa dirinya. Hal itu sengaja dilakukan agar Daen merasa jika bukan dirinya saja yang mengalami hal serupa. Malam itu, Hojung dan teman-temannya sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Juan memberitahu lokasi mereka itu kepada Sohyun yang kini sudah bersama Yuil dan Songki, dan tampaknya mereka hendak akan melakukan perlawanan. Awalnya Juan sempat mendapatkan kendala karena Hojung nampak mencurigainya, namun untung saja dengan alasan ingin ke toilet, Juan pun berhasil memberitahu Sohyun akan lokasi mereka itu. Dan kemudian dengan sedikit gagahnya Sohyun pun mengajak mereka semua untuk duel 1 lawan 1. Adegan kemudian berpindah. Kita terlebih dahulu diperlihatkan NH membujuk Daen supaya bisa menceritakan pengalamannya. Kita lalu dibawa flashback ke ingatan masa lalu NH yang mengalami beberapa tindak anarkis. Puncaknya, Yeonsu melakukan hal serupa yang dilakukannya kepada Daen, juga pernah ia lakukan kepada NH. Bahkan saking parahnya, video milik NH tersebar ke seluruh Korea, sehingga NH berhenti sekolah, dan semenjak saat itu, NH dibuang oleh keluarganya sendiri, dan hanya keluarga Sohyun saja yang mau menerima keberadaannya. Namun bukan demikian, Sohyun menyukainya. Di sini Sohyun mengetahui jika akal busuk itu keluar dari Yeonsu, dan akhirnya permusuhan di antara mereka pun dimulai semenjak saat itu. Kembali ke masa sekarang, NH menyesal karena berkat dirinya yang lemah dan tak bisa melawan, Sohyun harus menanggungnya sendiri. Memilih terus menyesali apa yang sudah terjadi bukanlah solusi yang pasti. Daen harus keluar, bukan seperti dirinya, yang memilih bungkam di balik rasa penyesalan yang tak ada arti.
Daen kemudian bercerita jika apa yang terjadi saat ini sudah 2 kali ia rasakan. Bahkan kepindahannya ke daerah itu untuk menghindar dari masalah sebelumnya. Sudah bertahun-tahun Daen hilang jati diri, namun semenjak melihat luka yang ada di tangan Sohyun, seketika mengingatkannya akan sosok cinta pertamanya yaitu Mire. NH meminta agar Daen tidak bersikap sepertinya. NH ingin agar Daen berani dan menemani Sohyun, yang kini sedang berjuang untuknya. Perjuangan Sohyun untuk mendapatkan rekaman Daen sangat mustahil bisa terwujud dalam duel itu. Baik Sohyun maupun Yuil dan Songki mendapatkan perlawanan keras. Mereka bahkan kewalahan dan tak diuntungkan. Di sini akhirnya terungkap, mereka semua sengaja tidak melawan dan terus mendapatkan siksaan. Hal itu adalah rencana dari Sohyun yang bertujuan agar mereka juga memiliki rekaman yang nantinya bisa mereka tukar dengan rekaman Daen. Nara dan Hana yang berhasil merekam pertempuran itu lantas langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian, sehingga Ho Jung dan teman-temannya langsung digerebek dan dibawa ke kantor polisi. Kakak Daen juga turut andil dalam penggerebekan itu, sehingga kini tak ada ampun lagi untuk Ho Jung dan teman-temannya. Di waktu itu, Daen yang sudah berhasil mengembalikan kembali kepercayaannya datang untuk menemani Sohyun. Akan tetapi, sayangnya sebelum hal itu bisa terwujud, Yeonsu yang kesal karena semua rencananya hancur total, melayangkan sebuah sayatan yang tepat melukai Sohyun di bagian yang berbahaya. Sohyun langsung dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sangat kritis, bahkan darah terus keluar, sehingga membuat presentasinya untuk tetap bertahan sangatlah sulit. Tanpa menanyakan administrasi pasien BPJS atau bukan, Sohyun langsung dioperasi saat itu juga. Beberapa hari pun telah berselang. Kasus itu kini sedang viral dan membanjiri semua media di Korea. Ho Jung dan juga Yeonsu kini akhirnya menekam di penjara dengan bukti valid yang bisa menghukum mereka setidaknya untuk beberapa tahun. Kemudian Dami juga berhasil menghapus semua rekaman Daen yang kini bisa membuat Daen kembali hidup normal tanpa dibayang-bayangi rasa takut yang terus menghantuinya. Tak hanya itu saja, NH juga kini mampu mengembalikan mentalnya. Dirinya juga bahkan kembali melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda secara individu. Sementara itu, diceritakan Sohyun juga berhasil melewati masa kritisnya dan kini sedang dalam masa pemulihan. Tak mengenal waktu, Daten terus berada di samping Sohyun untuk menemani masa-masa pemulihannya itu. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita diperlihatkan Eunha dan Sohyun yang sudah memiliki rencana yang akan mengejutkan Daten. Di sebuah akhir pekan, Daten berhias diri secantik mungkin karena di hari itu ia akan menjemput Sohyun yang baru diperbolehkan pulang. Kakaknya yang awalnya paling keras dalam hubungan Daten kini sudah merestui hubungan Daten dan Sohyun, sehingga Daten pun begitu bersemangat dengan senyum manis yang menyempurnakan kebahagiaannya. Namun naas, setibanya di rumah sakit, Daten malah mendapati jika di saat itu Sohyun sudah pulang terlebih dahulu. Daten kemudian menyusul ke rumah Sohyun, namun di sana kini hanya tinggal Eunha seorang diri dengan sepucuk surat yang dititipkannya untuk Daten. Hari yang seharusnya bahagia itu dengan sekejap mata berubah menjadi hari yang paling menyakitkan. Dengan sepucuk surat itu, Sohyun pamit untuk pergi. Dirinya tak ingin hal yang sempat menimpa Daten kembali terjadi, karena menurutnya, Sohyun hanya menjadi beban yang akan terus memakan korban, dan oleh karena itu, Sohyun memilih menghindar ketimbang terus membahayakan keselamatan Daten. Surat itu diakhiri sebuah pesan yang mana berisi jika 3 tahun sudah berlalu dan Sohyun tak kunjung menemuinya, hal itu berarti jika dirinya sudah secara resmi melepaskan Daten dan tak akan pernah kembali lagi. Singkat cerita, 3 tahun itu kini sudah berlalu. Daten kini melanjutkan pendidikannya di universitas yang cukup mahal, sementara Yuil memilih membangun bisnis ketimbang melanjutkan pendidikan. Songki sudah debut sebagai seorang artis pendatang yang kini sedang populer, dan Nara kini menjadi seorang influencer yang terus mendapatkan banyak orderan endorse. Di samping itu, Hana memilih menjadi kru film di sebuah acara televisi. Hanya Hana dan Daten saja yang meneruskan pendidikan. Keduanya sangat akrab bahkan dimanapun mereka selalu bersama. Namun hingga saat ini, baik Hana maupun Daten sama sekali tidak mengetahui kabar tentang Sohyun. Di sebuah restoran saat keduanya sedang memesan makanan, secara mengejutkan, pelayan yang datang adalah Yeonsu, yang kini hidupnya sudah berubah 180 derajat. Awalnya, NH masih trauma dan merasa ketakutan. Namun Daen berhasil meyakinkannya jika Yeonsu kini sudah tidak memiliki lagi kekuasaan seperti sedia kala. Perkataan Daen itu memang benar adanya. Yeonsu kini sudah sadar, bahkan apa yang pernah Yeonsu lakukan kepada Daen dan NH membuatnya sangat menderita.
dan kini ia memohon diampuni agar bisa menjalani hidup tanpa ada rasa bersalah. Malam itu bertepatan malam pergantian tahun, yang artinya hari esok sudah menjadi tahun keempat semenjak kepergian Sohyun. Di malam itu, semua orang berkumpul di restoran mewah milik Daen. Semuanya sudah sukses dengan jalan masing-masing. Bahkan saat itu, mereka sudah berpasang-pasangan dan hendak melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius. NH juga sudah memiliki pacar yang akan terus menghiasi hidupnya. Songki sempat menanyakan Daen yang sampai saat ini masih menjomblo. Daen lantas menjawab jika Sohyun sempat berpesan untuk menunggunya 3 tahun, dan jika 3 tahun telah berlalu dan ia tak kunjung kembali, maka sudah dipastikan jika Sohyun sudah tak ingin melanjutkan hubungannya dengan Daen. Dan kini 3 tahun itu telah berlalu. Daen hanya ingin mencintai dan berbagi hati hanya dengan Sohyun. Namun bila harus tanpa Sohyun, Daen akan tetap terus mengarungi hidup tanpa memiliki cinta. Malam itu pun telah berlalu dan kini Daen sudah menerima takdir yang pahit itu. Di tengah kepedihan itu, sang kakak tak mau mengerti dan terus meminta agar Daen untuk berbelanja. Tak ada pilihan lain selain menuruti perintah sang kakak. Sepulangnya berbelanja, di dalam sebuah lift, Daen tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Dan pria itu adalah Sohyun, yang kini kembali setelah 3 tahun hidup mengasingkan diri. Dan film pun tamat, ditutup dengan ending bahagia untuk Daen dan Sohyun yang kini sudah kembali bersama. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.